Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, sholatan wassalamatan ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tuti Sugiyarti dengan NIM 201130060 dari kelas HSB semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang syarat-syarat pernikahan. Syarat-syarat pernikahan. Pengertian syarat huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi, yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Macam-macam syarat nikah terbagi menjadi 4. Yang pertama, syurutus sihati. Yang kedua, syurutul in'iqadi. Yang ketiga, syurutun nafadhi. Yang keempat, syurutul luzumi. Adapun penjelasan dari macam-macam syarat nikah yaitu yang pertama, syurutul in'iqadi, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, dapat mengakibatkan akadnya batal. Syurutul in'iqadi mempunyai 3 syarat. Yang pertama, syarat bagi 2 orang yang berakad. Yang kedua, syarat bagi perempuan. Dan yang ketiga, syarat sigot akad. Yang pertama, syarat bagi 2 orang yang berakad mempunyai 2 syarat. Pertama, mampu melaksanakan akad atau tamyiz. Maksudnya, jika 2 orang tidak dapat mampu melaksanakan akad ini, maka akadnya itu batal atau tidak sah. Karena di dalam syurutul in'iqadi, jika ada syarat yang tidak terlaksanakan, maka akan batal. Yang kedua, mendengarkan ucapan masing-masing. Maksudnya, jika tidak mendengarkan ucapan masing-masing, maka akadnya ini akan batal. Syarat yang kedua yaitu syarat bagi perempuan. Yang pertama, keperempuannya bersifat hakiki atau bukan kunsa muskil. Maksudnya seperti bencong atau waria. Yang kedua, bukan perempuan yang diharamkan, baik selamanya maupun sementara. Maksudnya, bukan perempuan yang menjadi istri orang atau perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Yang ketiga yaitu syarat sigot akad. Yang pertama, ucapan ijab qabul terjadi dalam satu majelis. Maksudnya, ijab qabul ini diucapkan tidak boleh berbeda majelis karena tidak sah atau akan batal. Yang kedua, kesesuaian antara ijab dan qabul dalam ucapan maupun maksudnya. Yang ketiga, ucapan yang tuntas atau tidak digantungkan ke masa depan. Syarat-syarat pernikahan yang kedua, syurutus sihat, yaitu syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi salah satu syaratnya, maka akadnya batal. Yang pertama, perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu atau sementara atau muakkad. Yang kedua, sigat akad yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu. 3. Adanya saksi. 4. Adanya kerelaan dan keleluasaan memilih atau ikhtiar dari keduanya, suami istri. 5. Suami istri yang jelas atau sudah ditentukan. 6. Suami istri atau wali
tidak sedang melaksanakan ihram atau ibadah haji atau umroh. 7. Adanya mahar malikiyah. 8. Suami istri tidak sedang mengalami sakit parah atau kritis. Malikiyah. Syarat pernikahan yang ketiga, surutun nafadhi, yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah dan mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka nikahnya ditunda atau mauquf. Yang pertama, suami dan istri mampu bertindak secara hukum atau akil, baligh, dan merdeka. Yang kedua, suaminya harus dewasa atau rasyid. Yang ketiga, wali akrab tidak boleh didahului oleh wali ab'ad selama wali akrab masih ada. 4. Apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilinya. Syarat-syarat pernikahan yang keempat, surutul luzumi, yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku. Yang pertama, wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya, seperti karena gila atau kurang waras pikirnya. Yang kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur kafa'ah. Yang ketiga, apabila tidak kafa'ah, maka diisyaratkan maharnya harus mahar mitsil. Yang keempat, suaminya tidak memiliki cacat seperti kelamin yang dikebiri dan impoten, sementara istri tidak mengikhlaskannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.